kapasitas fungsional pekerja gitu ya. Untuk peningkatan kapasitas fungsional bekerja seseorang itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah durasi atau waktu bekerjanya gitu, atau dalam satu hari berapa jam sih orang itu mampu bekerja dengan baik tanpa menimbulkan gangguan pada tubuhnya gitu ya. Kemudian kita hitung kalau satu hari berapa jam, kemudian kalau satu minggu berapa jam, atau satu bulan itu berapa jam, berapa hari, dalam satu tahun nanti ketemunya berapa hari gitu kan. Selama ini kalau kita hitung-hitungan secara kasar kan ya udah satu tahun itu 365 hari dikurangi hari libur berapa gitu ya. Ada ketentuannya kalau sesuai aturan dari peraturan Menteri PAN RB itu ada aturannya. Demikian juga yang diadop oleh eh, Permenaker gitu ya. Dan nanti juga ada Permenkesnya karena itu berhubungan untuk tenaga kesehatan kita. Yang mana kalau tenaga kesehatan nanti kan masuknya mungkin juga dibuat shift gitu ya. Beda kalau pemerintah itu masuk 5 hari kerja setiap Sabtu Minggu libur. Kalau swasta kan enggak. Nanti ada hitungannya sendiri. Nanti kita akan belajar menghitung hari efektif kerja gitu. Kemudian selain itu, orang bekerja kan kadang-kadang terkena pajanan fisika. Sebenarnya ada pajanan itu ada fisika, kimia, biologi, psikologi, ergonomi kan ada itu ya. Kita bekerja dengan posisi tubuh dengan alat yang tidak sesuai itu kan akan menimbulkan PAK atau penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja gitu. Kemudian kalau kita terpapar virus atau bakteri itu kan dari biologi, kemudian kalau kimia dari bahan-bahan yang berbahaya. Nah, kita nanti akan sedikit membahas tentang paparan atau pajanan fisika. Gitu. Yang mana pajanan fisika itu ada getaran, ada kebisingan, ada pencahayaan, nanti yang akan kita bahas. Oke, Putari mau share screen. Oke, sudah terlihat. Sudah, Bu. Oke, nah ini ya, yang pertama kita akan menghitung hari efektif kerja. Tuh. Hari kerja itu apa sih? Hari yang digunakan, kalau di sini kan pemerintah saja, sebenarnya tidak hanya pemerintah swasta pun gitu ya. Kalau pemerintah mungkin menerapkan 5 hari kerja, kalau kita yang swasta itu 6 hari kerja, sehingga dari Senin sampai Sabtu. Kemudian yang dimaksud dengan jam kerja efektif, jam kerja yang digunakan untuk berproduksi atau menjalankan tugas. Umumnya untuk jam kerja efektif itu sudah dikurangi waktu istirahat, ya. Ada sholat, kalau kita muslim kan ada sholat, itu. Terus kemudian makan, ke toilet, itu sudah dihitung. Itu pertimbangannya 30% sendiri. Nah, ini yang pertama kita menghitung hari efektif 1 tahun. Hari efektif kerja 1 tahun. Caranya dengan menghitung jumlah hari dalam 1 tahun sesuai dengan kalender itu, gitu ya. Dalam 1 tahun biasanya kan 365 hari. Kemudian kalau kita menggunakan 6 hari kerja, berarti ditambah hari Minggu. Minggunya ada berapa dalam 1 tahun. Kalau menggunakan 5 hari kerja, berarti hari Sabtu dan Minggunya dihitung berapa dalam 1 tahun. Kemudian hari libur itu tanggal merahnya itu. Ya, kalau tanggal merahnya jatuh pada hari Sabtu atau Minggu, kalau itu 5 hari kerja berarti ya udah masuk di hitungan Sabtu dan Minggu gitu ya. Itu ada berapa, kemudian cuti dalam 1 tahun itu berapa. Cuti umumnya itu jatahnya cuti itu 1 bulan 1 hari, sehingga ketika 1 tahun jatah cuti itu 12 hari. Nah,
Nanti jumlah hari minggu dalam 1 tahun, hari libur dalam 1 tahun, cuti dalam 1 tahun dijumlahkan. Kemudian dari hari dalam 1 tahun 365 dikurangi jumlahnya ini tadi udah itu masuk hari efektif dalam 1 tahun ya. Kemudian untuk menghitung jam kerja itu formalnya 1 minggu itu 37 jam 30 menit atau 37,5 jam gitu ya. Itu kalau formalnya. Tapi kita menggunakan jam efektif bekerja. Jam efektif bekerja itu yang sudah kita kurangi waktu kita ke toilet, sholat, makan, itu diperkirakan 30%. Nah, sehingga untuk menghitung jam kerja efektif dalam 1 minggu, ini kita ngitungnya 70%. Karena kan dari 100% dikurangi 30% untuk waktu istirahat tadi. Jadi yang efektif itu 70%, nanti dikalikan jumlah jam formal dalam 1 minggu, 37,5 ini ya. Ketemunya jam kerja efektif per minggu 26 jam 25 menit, atau biasanya dibulatkan 26 jam 30 menit. Nah, berkaitan dengan penghitungan hari efektif dan jam efektif, nanti Anda punya tugas ini. Menghitung hari efektif kerja dalam 1 tahun, kemudian jam kerja efektif 5 hari, jam efektif per hari untuk 5 hari kerja. Ya, untuk 5 hari kerja. Ya, nanti kalau misalnya 6 hari kerja kan, jam efektifnya kan ini ketemu 26 jam 30 menit. Nah, nanti kalau itu kan seminggu. Kalau dipakai 6 hari kerja kan berarti nanti dibagi 6. Kalau kita pakai 5 hari kerja, ya itu berarti dibagi 5. Yang hasilnya tentunya lebih banyak di 5 hari kerja, jam kerjanya daripada yang 6 hari kerja. Ini nanti di soal yang pertama yang akan dikerjakan di Skillab ini. Kemudian setelah menghitung hari efektif bekerja, kita akan mempertimbangkan pajanan fisika. Nah, pajanan fisika yang pertama kita akan menilai kebisingan. Kebisingan. Di dalam kebisingan kita mengenal nilai ambang batas kebisingan. Nah, nilai ambang batas kebisingan ini merupakan nilai yang mengatur tentang tekanan bising rata-rata atau level kebisingan berdasarkan durasi pajanan bising yang mewakili kondisi di mana hampir semua pekerja itu terpajan bising yang berulang-ulang tanpa menimbulkan gangguan pendengaran dan masih memahami pembicaraan secara normal. Jadi yang dimaksud nilai ambang di sini itu pajanan seperti apa toh yang itu hampir semua pekerja itu terpajan dan pajanan itu terjadi berulang-ulang tanpa menimbulkan gangguan pendengaran. Ya. Yang mana orang bekerja itu masih bisa memahami pembicaraan secara normal. Kadang-kadang kalau suaranya rame banget, bising banget, kadang-kadang kan kita ngomong nggak jelas. Ya. Kalau di dalam istilah ambang batas, nilai ambang batas ini kita masih bisa memahami pembicaraan secara normal. Nah, nilai ambang batasnya untuk 8 jam bekerja per hari, karena rata-rata kan orang bekerja kan 8 jam. 8 jam itu kalau istirahatnya 1 jam kan tinggal 7 jam. 8 jam per hari, kebisingan yang bisa kita terima itu adalah maksimal 85 desibel. Ya, desibel dalam 8 jam. Nanti kalau lebih dari 85, kalau lebih dari 85 ya berarti kita nggak nyampe 8 jam. Gitu. Karena kalau 85 desibel itu hanya 8 jam kita bisa menerimanya itu. Kalau misalnya kurang dari 85, ya berarti kalau kurang dari 85 desibel berarti kita efektif bekerjanya mungkin bisa lebih dari 8 jam. Sehingga ini berapa sih? Berapa waktu yang bisa kita toleransi terhadap level kebisingan ini di tabel 4 ini. Ya. Kalau level kebisingannya
Kalau level kebisingannya 80, kita bisa mentoleransi kebisingan itu durasinya 24 jam. Ya. Kalau 85 tadi 8 jam. Kalau 100 kita cuma bisa menahan 15 menit. Lebih dari itu sudah menimbulkan gangguan. Ya. Kalau 106 itu cuma 3 menit 75 detik. Nah, ya. Nah, kalau ini 139 desibel, kita itu cuma bisa menerimanya atau mentoleransi pajanan kebisingannya semakin tinggi, berarti kemampuan kita akan semakin berkurang untuk bertahan durasinya. Nah, ini catatannya, pajanan bising tidak boleh lebih dari 140 dBj. dBj itu untuk industri, kawasan industri, walaupun hanya sesaat. Karena kalau kita mendapatkan pajanan lebih dari 140 itu sudah merusak pendengaran kita. Ya. Jadi harus diperhatikan betul ini, jangan sampai kita terkena penyakit akibat kerja sebagai dampak dari pajanan fisika yang kita terima terus-menerus. Nah, kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menginterpretasikan nilai ambang batas kebisingan. Yang pertama, nilai ambang batas kebisingan merupakan dosis efektif pajanan kebisingan dengan satuan dBA, ini desibel yang level A, yang diterima oleh telinga kita dalam periode tertentu yang tidak boleh dilewati oleh pekerja dan tidak menggunakan alat pelindung telinga. Nanti kalau pakai alat pelindung telinga, hitungannya sudah berbeda lagi gitu ya. Karena kan tentunya alat pelindung telinga itu mampu mereduksi pajanan kebisingan yang kita terima. Gitu. Kemudian seorang pekerja terpajan kebisingan di tempat kerja tanpa APT, alat pelindung telinga, 8 jam per harinya, itu pajanan kebisingannya ini 85 desibel ya, dBA. Pengukuran pajanan kebisingannya dengan cara apa? Dengan sound level. Ini kita punya alatnya ini, sound level ini untuk mengukur kebisingan. Di lab itu ada alatnya. Kemudian untuk dosis efektif pajanan bising, nah itu ada monitornya, namanya noise dosimeter. Gitu ya. 8 jam itu berapa gitu. Kalau durasi pekerjaannya 10 jam, ya berarti level pajanan kebisingannya harus diturunkan. Kalau tadi 85 ini kan untuk 8 jam. Kalau memang pekerja itu bekerjanya 10 jam, ya berarti jangan 85 diturunkan. Atau kalau durasi bekerjanya cuma 5 jam, oh berarti pajanan kebisingan ini misalnya lebih dari 85 masih diperbolehkan. Kemudian apabila menggunakan alat pelindung telinga atau APT, APT itu kan untuk mengurangi dosis pajanan bising, ya, karena kan disumbat gitu ya. APT itu ada dua, ada air plug untuk menyumbat atau air muff gitu ya, untuk menutup. Nah, ini biasanya pada kemasan alat APT-nya itu, di kemasan produknya itu ada tulisan NRR berapa gitu. Itu kemampuan untuk mereduksi pajanan kebisingan dari alat pelindung telinga tersebut. Nah, nanti kalau kita mau menghitung pajanan efektif, ini ada rumusnya. dBA pajanan, kemudian dikurangi NRR dari alat pelindung telinga tadi, kemudian dikurangi 7 itu faktor koreksi, dikalikan 50%. Ya, makasih. Nah, nanti ini rumusnya nih. Itu untuk yang kebisingan. Nah, untuk pajanan fisika yang lain itu faktor pencahayaan. Nah, orang bekerja juga harus mendapatkan pencahayaan yang cukup. Kalau pencahayaan kurang, akomodasi mata bekerja berlebihan juga menyebabkan cepat lelah, pusing, gitu ya.
nanti juga akan menimbulkan penyakit akibat kerja atau mungkin malah terjadi kecelakaan kerja gitu ya, karena menjadi ketika cahayanya kurang kan kita bekerjanya menjadi tidak teliti mungkin ya, menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, untuk persyaratan pencahayaan ini dibedakan, ada di dalam gedung dan ada di luar gedung. Nah, satuan yang digunakan adalah lux. Ini kita untuk alat pengukuran pencahayaan di UNISA juga punya, di lab ada gitu. Biasanya kita taruh alatnya di atas lantai gitu, karena kan untuk mengukur pencahayaan itu dari permukaan lantai. Nah, untuk berapa sih pencahayaan yang direkomendasikan itu ada, ini ada tabel-tabel banyak. Nanti dilihat kalau nanti Putari kasih kasus, nah ini dilihat dulu jenis pekerjaannya itu apa, areanya di dalam apa di luar, nanti lihat tabelnya gitu ya. Kayak misalnya ini zona lalu lintas atau area umum dalam gedung. Nah, lorong yang tidak ada pekerjanya itu 20 lux itu udah cukup. Tuh ya. Lorong yang tidak ada pekerjanya. Kemudian kalau pintu masuk ruang istirahat berarti kan di sini otomatis ada pekerjanya, itu paling tidak 100 lux. Ya, untuk koridor 100 lux. Itu kalau nggak ada kendaraan, tapi kalau koridor ada kendaraan itu minimal 150 lux. Nah, nanti kalau Anda mencari rekomendasi pencahayaan, nanti lihatnya di tabel. Lihat judulnya tabel dulu. Nah, misalnya nih misalnya kegiatan industri atau kerajinan, pertanian. Nah, ini kegiatannya apa? Bongkar muat barang. Nah, berarti di situ yang direkomendasikan pencahayaannya 200 lux gitu ya. Menyiapkan pakan, mencuci perkakas, itu rekomendasinya 200 lux gitu. Jadi dilihat judul tabelnya. Nah, misalnya ini kegiatan industri dan kerajinan, keramik atau ubin, kaca, pecah belah. Nah, ini bagian pengeringan. Itu direkomendasikannya 50 lux gitu ya. Terus persiapan untuk mesin umum, rolling, pressing, shaping. Nah, ini 300 lux. Nanti kalau ngelihat dari kasus lihatnya di judul-judulnya, kan ini tabelnya banyak banget. Itu berkaitan pencahayaan. Dan selain itu nanti ini dalam gedung apa luar gedung, nanti juga yang rekomendasinya juga berbeda. Kemudian pajanan fisika yang berikutnya tentang getaran. Ya. Getaran itu kan ada alat-alat yang digunakan yang bergetar, nah itu bisa menimbulkan getaran di tangan atau lengan atau getaran seluruh tubuh. Nah itu kan juga akan menjadi sumber bahaya yang tersendiri bagi pekerja kalau itu dilakukan terus-menerus gitu ya. Kalau terus-menerus dengan akselerasi getaran yang melebihi nilai ambang batas, ya tentunya itu akan berisiko terhadap timbulnya penyakit akibat kerja. Atau bahkan bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, untuk getaran, nilai ambang batas pajanan getaran itu kita ngambil yang lengan dan tangan, karena kalau untuk yang tubuh nih hitung-hitungannya banyak, ada beberapa tahap gitu ya. Ada beberapa tahap untuk yang tubuh, kita ngambil yang lengan dan tangan. Nilai ambang batas pajanan, lengan dan tangan, nanti bisa dilihat di tabel 5, itu kita menggunakan nilai rata-rata akselerasi pada frekuensi dominan dengan satuan meter per detik kuadrat. Kalau pada durasi kerja 8 jam, berapa sih yang bisa kita terima? Ya, nih 5 meter per detik kuadrat. Nah, alat apa sih misalnya yang bisa menimbulkan getaran lengan dan tangan? Misalnya gergaji listrik, gerinda, jackhammer. Dan sebenarnya masih banyak alat lain yang menggunakan yang memberikan dampak getaran pada tangan. Ya, bahkan penyakit akibat kerja juga banyak yang ditimbulkan dari getaran tangan, yang diantaranya hand arm vibration. Nah, itu dampaknya apa saja nanti
Anda pasti sudah sangat familiar ya kenapa penyakit itu bisa muncul sebagai dampak getaran tangan dan lengan. Nah, ini kalau tadi yang bisa ditoleransi tubuh untuk durasi 8 jam, 8 jam kerja per hari, itu kan 5 meter per detik kuadrat. Jika 7 meter per detik kuadrat, nah kita hanya mampu mentoleransi selama 4 jam. Gitu ya. Nanti semakin tinggi akselerasi getaran, juga semakin rendah durasinya. Kalau 14 meter per detik kuadrat, itu hanya 1 jam. Oke, tadi ada paparannya, ada paparan kebisingan, pencahayaan, getaran. Nah, tugas dari segi lab ini Bu Tari buat kasus, ya. Seorang laki-laki 36 tahun bekerja pada industri dan kerajinan pekerjaan perkayuan dalam gedung. Pekerja tersebut menggunakan alat pemotong kayu elektrik. Nah, kalau alat pemotong kayu elektrik kan berarti ada getaran, terus bunyinya mesin juga menimbulkan kebisingan, gitu ya. Alat pemotong kayu elektrik dengan nilai akselerasi getaran tangan dan lengan berdasarkan hasil pengukuran 12 meter per detik kuadrat. Kemudian untuk meredam atau mereduksi getaran kebisingan, pekerja tersebut menggunakan alat pelindung telinga. Pada kemasan kotak produk APT tertulis NRR 33 desibel. Pajanan kebisingannya 95 dBA. Tugas Anda, tadi yang pertama kalau hari efektif kerja kan, yang kedua nih faktor fisika, menghitung pajanan efektif kebisingan dengan menggunakan APT. Nah, ini kan dia sudah pakai APT 33 desibel NRR-nya, kemudian pajanan efektif 95. Nah, nanti dihitung di sini, ada rumusnya. Gitu ya. Nanti Bu Tari share nanti ini, materi ini. Kemudian tugas berikutnya, menghitung durasi pajanan getaran yang diperbolehkan. Tadi kan alatnya itu bergetarnya, akselerasinya berapa? 12 meter per detik kuadrat. Kalau yang bisa ditoleransi tubuh untuk durasi 8 jam bekerja kan 5. Ya. Kalau ini 12, nah kira-kira waktu pajanan, durasi pajanannya berapa? Nah, ini ya, nanti ada rumusnya juga. Silahkan dihitung, dicoba dulu. Kemudian, tadi kan orangnya bekerja di pertukangan ya, kayu, di dalam gedung. Nah, berapa pencahayaan yang direkomendasikan? Berapa lux? Nanti Anda lihat tabelnya. Tadi kan di atas tabelnya kan banyak. Lihat judul tabelnya. Dan lihat ini di dalam atau di luar gedung. Kalau di kasus kan itu di dalam gedung dan bekerja pada pemotongan kayu. Itu. Nah, ini yang dapat Bu Tari jelaskan sedikit tentang penghitungan hari kerja dan jam kerja efektif serta nilai ambang batas dari pajanan fisika. Ada pertanyaan? Sampai saat ini ada pertanyaan? Atau belum? Nah, nanti ini saya share ke grup WA, jadi bikin grup WA, saya share ke grup WA, Anda mencermati dan memahami materinya, kemudian mencoba mengerjakan soalnya sesuai dengan rumus yang sudah Bu Tari berikan, gitu ya. Kalau pada saat mengerjakan soal kok ternyata ada yang belum mengerti, nanti sampaikan di grup, nanti kita bahas bersama. Gitu. Oke, begitu. Sudah jelas semua? Ini harusnya 12 mahasiswa. Ini yang bergabung dengan Bu Tari 9. Berarti kurang 4 mahasiswa. Apakah ada yang izin? Ini Bu, yang anak ada 3 orang yang belum masuk itu belum ada kabar Bu, dihubungin nggak bisa. Belum masuk dari awal atau gimana?
Atau belum masuk di hari-hari tertentu saja? Atau di hari ini saja? Baru kali ini, Bu. Oh gitu. Oke. Nah, ini aja. Nanti berhubung nanti kita diskusinya lewat grup WA, mungkin ada gangguan sinyal untuk bergabung di Zoom, nggak apa-apa. Yang penting nanti ada gabung di grup WA sehingga bisa mengerjakan soal-soalnya, sehingga Bu Tari anggap hadir gitu ya. Kalau memang statusnya mahasiswa aktif loh. Kalau statusnya mahasiswa, oh ternyata sudah terlanjur KRS-an kok cuti, nah terus nggak aktif kan nanti kalau Bu Tari ngasih nilai kan jadi aneh. Ya karena kan di SL ada nilainya, di PR ada nilainya gitu. Berarti nanti saya anggap hadir semua di presensi gitu ya. Nanti silahkan didiskusikan di grup. Tentunya di grup kan akan lebih mudah diakses oleh semua mahasiswa. Begitu, ada pertanyaan? Izin bertanya boleh, Bu? Iya, Nah, silahkan. untuk yang menghitung hari efektif kerja itu kan ada yang jumlah hari libur dalam 1 tahun dan jumlah cuti ya, Bu ya. Hmm. Nah, jadi kalau cuti umum itu tadi 12, Bu. Hmm. Nah, kalau misalnya jumlah hari libur dalam 1 tahun tuh dilihat dari ini ya, Bu, keputusan itu apa dari Itu dari kalender itu kan kelihatan tanggal merah gitu ya. Kalau tanggal merahnya udah jatuh di hari Minggu, Minggu itu sudah libur, sudah dihitung libur ya berarti nggak boleh dihitung lagi. Rata-rata sih itu 14 hari. iya. Rata-rata tanggal merah di setiap tahunnya itu rata-rata 14 hari. Cuman kalau sekarang kan banyak kebijakan ya. Hari libur terus dibuat cuti bersama kan kayak gitu. Nah, itu tidak bisa masuk dianggap di hitungan umum enggak. Oh iya. Ya, itu. Jadi biasanya sih rata-rata tanggal merah itu ada 14 hari, kemudian cuti itu 12 hari, kemudian tinggal ngitung hari, kalau 5 hari kerja berarti kan ditambah hari Sabtu dan Minggu. Ada berapa dalam 1 tahun untuk mengurangi itu. Gitu ya. Oke, Bu, siap. Terima kasih ya, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Sudah cukup jelas? Kalau sudah jelas, kita akhiri forum Zoom-nya, kita lanjutkan diskusinya di WA Group. Gimana? Nanti biar Bu Tari bisa share tadi materinya di WA Group. Itu ya. Baik, Bu. Oke, kalau udah jelas, nggak ada yang bertanya lagi, kita akhiri forum Zoom-nya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga lancar semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Tari izin live dulu ya. Diskusi kita lanjutkan di grup WA. Baik, Bu. Oke.